Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan Raihan Alfitra Badiruzzamman, NIM 13012130059, Muhammad Fauzan Abiandani 13012131118, Ilham Yusroni 13012134447, Ryan Adriansah dengan NIM 13012133346, dan Muhammad Akmal Maliki 13012132207. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek 3, yaitu Visual Maps dari kelompok kami. Untuk yang pertama, SLT akan dibawakan oleh saya sendiri. Nomor 1 mempunyai hex 0x01B8802A, yaitu memiliki instruktur SLT 161324 dengan jumlah clock sebanyak 4 jumlahnya. Clock pertama adalah inisiasi, di mana inisiasi ini menginisiasi increment dengan mengisi 4 pada PC. Kemudian clock yang kedua yaitu adalah persiapan membaca instruktur register. Kemudian untuk clock ketiga yaitu mengambil data dari register 13. Di sini register 13 mempunyai value sekitar 15 dan dimasukkan ke alusel A. Ini alusel A. Kemudian data dari register 24 dengan value 25 akan dimasukkan ke alusel B. Lalu data tersebut akan dilakukan operasi perbandingan. Dikarenakan data 13 kurang dari data 24 atau alusel A lebih kecil daripada alusel B, maka ALU memiliki nilai 1. Kemudian untuk clock 4 adalah mengassign hasil dari ALU ke memori, dan dari memori akan di-copy ke data register di register ke 16. Jadi hasilnya dapat dilihat bahwa register ke 16 memiliki nilai 1. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Abiandani dan Ilham Yusroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan instruksi MIPS. Nama saya Muhammad Fauzan Abiandani dan di sebelah saya ada Muhammad Ilham Yusroni. Kami akan menjelaskan instruksi MIPS yaitu 0x22120014. Jika kita menerjemahkannya menjadi hexadesimal tersebut akan menjadi kode instruksi yang akan menjadi ADDI register 18, register 16 dan 14. ADDI memiliki kepanjangan add immediate yang berarti memasukkan langsung data. Contohnya ADDI register 18 16 0x14 berarti register dari value berarti register value dari register 16 akan ditambahkan dengan konstanta 14 lalu akan ditampung oleh register 18. Saat menjalankan clock 1, instruction register akan mengambil instruksi ADDI pada register 18, 18 dan 0x14 pada memori RAM yang addressnya dipegang oleh PC. Lalu dari kode instruksi tersebut akan diubah menjadi biner karena komputer hanya bisa membaca bahasa biner. Dari instruksi register akan diarahkan ke control unit yang mengambil input yang dihasilkan oleh instruction register.
Control unit akan mengirimkan sinyal ke ALU control yang nantinya akan dikirim ke ALU, dan ALU akan menambahkan atau menginkremen 4 value dari PC, dan hasil inkremen ALU akan dikirimkan ke multiplexer yang hasilnya dari multiplexer akan dikirimkan kembali ke PC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ilham. Jadi izin melanjutkan. Selanjutnya di clock 2 itu PC akan menampung value increment pada clock pertama yang nantinya akan dikirimkan menjadi argumen pertama ALU. Instruksi akan diurai dan pecah sesuai porsinya di semua bagian CPU. Selection dari register diatur oleh instruction register. ALU bertugas menyebutkan address dari target branch dengan menambahkan 16 bit offset yang dibaca dari instruction register ke PC register. MUX terakhir yang mengarah ke PC menentukan hasil apa yang akan kirim ke PC register. Nah, selanjutnya di clock ketiga, instruksi ALU yaitu LW dan SW menghitung address dengan cara menambahkan instruksi 16 bit offset yang dibaca oleh instruction register. Hasil tersebut dibawa oleh ALU SELB untuk menjadi operan ALU kedua. Instruction register menyimpan instruksi yang sedang berjalan. Register membaca instruksi khusus ALU SEIA menyimpan hasil dari instruksi register khusus. Selanjutnya pada clock keempat, seluruh state pada clock ketiga tetap sama dengan itu. Hasil dari ALU akan diarahkan ke register sesuai dengan instruksi ditulis di awal. Lalu data akan ditulis dalam register sesuai dengan pada RS dan RT yang terjadi di clock 3. Sekian penjelasan kami, Muhammad Yohanes Lundi dan Muhammad Fauzan Abdiandani tentang MIPS yaitu ADDI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum. Izin menambahkan, jadi awalnya itu ADDI di register 16 ini itu 20 dan di register 18 20. Nah, nanti pas 20 ini ditambahin sama 14 dan disimpan di register 18, maka 20 plus 14 yaitu 34. Nah, 34 akan disimpan di register 18. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Adriansyah. Di sini saya akan menjelaskan instruksi yang ketiga, yaitu jam. Untuk inisialisasi awal, saya telah mengubah dari heksadesimal menjadi instruksi. Di sini saya mendapatkan JOXD4. Lalu saya masukkan ke dalam register, ke dalam simulator, lalu kita akan masuk ke dalam clock yang pertama. Pada clock pertama, di sini memori itu akan membaca instruksi lalu disimpan di dalam instruksi manager. Lalu dari PC sini akan ada penambahan di MUX, yaitu ditambahin 4, lalu dia akan masuk ke ALU, lalu dia akan masuk ke MUX ini, lalu nilainya itu akan dikembalikan lagi ke PC di sini yang udah ditambahin dengan 4. Lalu untuk yang clock yang kedua, di sini akan ada pembacaan instruksi. Di sini akan diuraikan ke semua CPU. Untuk instruksi yang 31 sampai 26 itu akan masuk ke dalam kontrol. Lalu untuk sisanya itu akan dibaca oleh register 1, register 2. Lalu di sini akan ada pembacaan offset 16 bit dari instruksi dibawa sebagai argumen ALU kedua. Lalu nilai PC yang tadi sudah bertambah 4 akan dibawa sebagai argumen ALU pertama. Lalu akan masuk ke ALU.
untuk menghitung alamat cabang target. Lalu alamat dihitung dengan menambahkan pembacaan offset 16 bit dari instruksi ke nilai register saat ini. Lalu akan masuk ke MUX di sini. Di sini itu akan menentukan nilai yang akan dikirim ke register PC, lalu dia ke PC. Untuk clock yang ketiga, di sini dari instruksi register, alamat yang udah lompat itu akan masuk ke dalam MUX. Nah, lalu dia akan balik lagi ke dalam PC register, seperti itu. Jadi pada ini hasil akhirnya kita akan mendapatkan address 848 dengan value-nya segini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, pertama-tama selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maliki. Di sini saya akan menjelaskan instruksi stored yaitu stored register 19, nama register keduanya yaitu 4 S215. Selanjutnya jadi kalau saya hasil akhir salah. Nah, selanjutnya yaitu inisialisasi awal. Yang pertama kita mengisi dulu register-registernya, udah gitu mengisi memory editingnya. Yang pertama kita input dulu si instruksi yang sudah di convert ya dari hexadesimal. Lalu selanjutnya yaitu ada load clock pertama, yaitu inisialisasi increment dengan mengisi 4 pada PC. Yang load clock kedua di sini terlihat dari instruction register, yaitu meread register data yang ke-1 dan read register yang kedua. Nah, read register yang pertama ini nanti akan di load clock selanjutnya. Oke, kita langsung ke load clock ketiga, yaitu di mana instruksinya itu dijalankan. Yang pertama kan dari instruction register itu nge-read register pertama, udah gitu nge-read data yang pertama, dimana yang data pertama itu adalah data yang ditambahkan, yaitu 4 dengan ditambahkannya register 15 yang ditambahkan dengan 4 lalu disimpan di ALU. Nah, nanti si ALU ini akan mengirim ke memori dengan menulis addressnya. Jadi yang tadi itu register 15 itu kan 501, nanti ditambah 4 jadi 505. Jadi addressnya itu yaitu nanti 505. Nah, pokoknya ya load clock ketiga itu yaitu menjalankan instruksi dari store word itu. Nah, yang load clock keempat yaitu kita nge-read register yang kedua. Jadi read register yang kedua itu yaitu adalah yang ke-19 tadi, yaitu diisi dengan 700. Jadi di mana read data 2 ini langsung nge-write data ke memori. Jadi address yang ke 501 itu 505 itu saya kan tadi tambah 4 diisi dengan data yang kedua itu yang di 19 itu yaitu adalah 700. Jadi selanjutnya yaitu hasil akhirnya dimana yang sebenarnya 700. Nah, tadi 501 ditambah 4 jadi 505 di memori, di assign dengan yang register 19 yaitu adalah 700. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebagai penutup juga, kurang dari kelompok saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menit keamanan.